Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryo Santoso, PJKR 5A. Di sini saya akan memenuhi tugas yaitu menjelaskan prinsip-prinsip latihan. Baik, yang pertama yaitu pengertian latihan itu sendiri. Jadi, latihan adalah suatu program latihan fisik untuk mengembangkan seorang atlet dalam menghadapi pertandingan, peningkatan kemampuan, keterampilan, dan kapasitas energi yang diperhatikan. Kemudian, latihan juga merupakan suatu kegiatan olahraga yang sistematis dalam waktu yang panjang, ditingkatkan secara bertahap dan perorangan. Tujuannya yaitu membentuk manusia yang berfungsi fisiologi dan fisiologinya untuk memenuhi tuntutan tugas. Selanjutnya yaitu takaran latihan. Dalam takaran latihan ada beberapa poin yang harus dijelaskan. Salah satunya yaitu intensitas latihan. Intensitas latihan adalah kualitas beban atau ring, sedang, berat, atau low moderate. Yang kedua yaitu frekuensi latihan. Frekuensi latihan merupakan jumlah kejadian atau ulangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu durasi latihan. Durasi latihan itu sendiri yaitu lamanya latihan, dilaksanakannya latihan. Durasi latihan juga akan mempengaruhi perubahan adaptasi tubuh atlet itu. Selanjutnya yang keempat yaitu jenis latihan atau bentuk latihan. Yang dimaksud jenis adalah karakteristik latihan dari intensitas, frekuensi, dan durasi latihan. Ada menurut beberapa ahli mengatakan ada dua bentuk dosis latihan. Salah satunya yaitu mengatakan dosis internal dan eksternal. Dosis eksternal adalah jumlah beban kerja yang dirancang bagi seorang atlet yang menyusun kerangka sesi dari suatu program latihan. Untuk menyusun program latihan yang benar, seorang pelatih perlu mengenal karakteristik dosis eksternal. Selanjutnya, dosis eksternal. Komponen dosis eksternal adalah volume, yaitu kerja yang ditampilkan selama satu sesi latihan atau satu fase latihan. Volume latihan dapat berupa durasi, jarak tempuh, dan jumlah peluang pengulangan atau repetisi dalam latihan tersebut. Selanjutnya dalam prinsip-prinsip latihan itu sendiri yaitu program latihan harus dapat menerapkan prinsip-prinsip latihan yang bertujuan untuk mencapai kinerja fisik yang maksimal agar atlet tersebut dapat mencapai keinginannya dalam suatu pertandingan. Prinsip-prinsip dasar latihan tersebut adalah yang pertama, prinsip beban berlebih. Nah, apa sih prinsip beban berlebih itu? Prinsip beban berlebih itu adalah latihan yang melebihi kebiasaan kegiatan sehari-hari secara teratur. Hal ini ada tujuannya, yaitu tujuannya agar sistem fisiologis dapat menyesuaikan dengan tuntutan fungsi yang dibutuhkan untuk tingkat kemampuan seorang atlet itu. Selanjutnya yaitu prinsip khususan. Nah, prinsip khususan yaitu latihan harus bersifat khusus sesuai dengan kebutuhan olahraga dan pertandingan yang akan dilakukan. Perubahan anatomi dan fisiologi dikaitkan dengan kebutuhan olahraga dan pertandingan atlet tersebut. Jadi setiap jurusan atau setiap pertandingan atletik maupun badminton dalam prinsip khususnya latihan itu pasti berbeda. Nah, selanjutnya yang ketiga, prinsip individual.
latihan harus memperhatikan dan memperlakukan seseorang sesuai dengan tingkatan kemampuan, potensi, karakteristik, belajar, dan khususnya olahraga. Seluruh konsep latihan harus dirancang sesuai dengan karakteristik fisiologi dan psikologi seseorang, sehingga tujuan latihan dapat ditingkatkan secara wajar. Selanjutnya yang keempat yaitu prinsip beban latihan meningkat bertahap, yaitu pengertiannya adalah seseorang yang melakukan latihan tersebut memberikan beban harus ditingkatkan secara bertahap, teratur, dan ejek hingga mencapai beban maksimum. Contohnya yaitu pada latihan angkat beban. Pada awal latihan, mungkin beban yang diangkatnya itu hanya 20 kilo hingga 15 kilo. Tetapi dengan beriringnya latihan, beban yang diberikan pelatih kepada atletnya akan bertambah dengan beriringnya lamanya latihan. Selanjutnya yang kelima, prinsip kembali asal. Nah, ada seorang peneliti yang mengatakan bahwa kebugaran yang telah dicapai seseorang akan berangsur-angsur menurun, bahwa bisa hilang sama sekali, bahkan bisa hilang sama sekali jika latihan tidak dikerjakan secara teratur dan tekanan yang tepat. Contohnya pada pemain sepak bola. Ketika dia melakukan latihan yang secara berkala, secara terus-menerus, dia akan mendapatkan skill atau model permainan yang bagus. Tetapi beda halnya dengan seorang atlet yang sudah memiliki permainan yang bagus, jika dia tidak terus berlatih dan tidak intensif secara latihan, dia akan kehilangan kemampuannya. Walaupun tidak kehilangan, atlet tersebut akan turun kemampuannya dalam bermain sepak bola. Selanjutnya, yang terakhir yaitu prinsip pengenal sumber energi utama. Nah, apa sih pengenal sumber energi utama itu? Dalam hal ini, sumber energi utama itu adalah asupan makanan dan nutrisi. Nah, seorang atlet harus diperhatikan karena akan mempengaruhi pada pemanfaatan energi dalam tubuh untuk bekerja secara baik dan efisien, dan juga keseimbangan tubuh tetap terjaga antara pengeluaran energi dan asupan energi. Nah, kita contohkan kepada atlet lari maraton. Tentu sumber energi pelari maraton tidak sama dengan sumber energi utama dalam atlet tolak peluru. Mengapa tersebut? Karena energi yang digunakan itu berbeda. Nah, itu kenapa alasannya dalam hal ini prinsip pengenalan sumber energi utama itu penting. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip latihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.